Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita, menjaga ruhiyah kita, hati kita, menjaga hidup kita agar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan datangnya kita ke tempat ini sebagai sebab kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ilmu yang bermanfaat, dan kita kembali dalam kondisi Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu kisah yang cukup panjang. Ini kisah taubat ya. Kisah taubat yang cukup panjang, yaitu kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Jadi kisah ini sangat terkenal dan memberikan begitu banyak pelajaran kepada kita, pelajaran yang sangat berharga yang didokumentasikan, diabadikan dalam kitab-kitab hadis, di antaranya dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin ini. Disebutkan, kita langsung masuk kepada kisahnya. Wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik wa kana qaid Ka'ab radhiyallahu an min banihi hina amiya qal sami'tu Ka'ab bin Malik yuhaddits hadithahu. Jadi ini riwayat langsung dari Ka'ab bin Malik, pelakunya sendiri. Jadi pelakunya sendiri yang bercerita kepada kita. Ya, beliau mengatakan yuhadditsu hadithahu hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Jadi beliau berkisah tentang bagaimana ketika beliau tidak ikut bersama dengan Rasulullah dalam perang Tabuk. Jadi Rasulullah melakukan peperangan itu sangat banyak. Di antaranya adalah dalam perang Tabuk ini biasanya sahabat ikut, tapi Ka'ab bin Malik ketika itu tidak ikut dalam perang Tabuk. Qala Ka'ab, katanya Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Katanya beliau ini enggak pernah tidak mengikuti perang bersama dengan Rasul. Jadi setiap kali ada perang bersama dengan Rasulullah, beliau selalu ikut. Nah, kecuali dalam perang Tabuk katanya. Dalam perang Tabuk beliau tidak ikut. Ya. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Betul memang dalam perang Badar juga beliau tidak ikut. Dalam perang Badar tidak ikut, tapi beda kondisinya dalam perang Badar. Walam yu'atib ahadan. Ketika itu Nabi tidak menegur, tidak memberikan sanksi kepada siapapun. Sebab dalam perang Badar itu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisyin. Jadi ketika itu memang enggak ada niat untuk perang. Jadi kaum muslimin keluar ketika itu dari Madinah untuk menghadang kafilah dagang dari Quraisy yang mau melintas. Sehingga mereka mau menghadang saja, mereka mau minta harta mereka yang dulu diambil di Mekah minta dikembalikan. Itu aja sebetulnya. Jadi tidak ada niat untuk perang. Tidak ada niat untuk perang ketika perang Badar ini. Jadi pada perang Badar kenapa Nabi enggak negur yang enggak ikut perang? Karena memang niat awalnya bukan untuk berperang. Nah, itu yang beda. Kemudian disebutkan hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduhim ala ghairi mi'ad. Tapi ternyata di tengah jalan
ternyata bukan mereka mencegat kafilah dagang itu, kaum Quraisy itu telah mengetahui bahwa mereka akan dijegat, sehingga mereka mengumpulkan pasukan dan akhirnya yang terjadi justru peperangan. Kemudian walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawathaqna 'alal Islam. Katanya beliau, saya juga ikut di malam Aqabah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr wa in kanat Badrun adhkar fin nasi minha. Ya, kemudian beliau menyebutkan fakana min khabari. Nah, ini beliau masuk kepada ceritanya bahwa di antara kisahku hina takhallaftu an Rasulillah fi ghazwati Tabuk, ketika aku tidak ikut bersama dengan Rasulullah dalam perang Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Beliau jujur mengatakan waktu perang Tabuk sebetulnya aku termasuk orang yang paling kuat ketika itu dan paling lapang, artinya paling bisa ikut dalam peperangan, enggak ada uzur. Ya, tidak ada uzur, tidak ada halangan, tidak ada rintangan untuk ikut dalam perang Tabuk. Ya, karena beliau lagi kuat-kuatnya, lagi lapang-lapangnya ketika itu. Kemudian disebutkan, wallah ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Dan demi Allah, katanya Ka'ab bin Malik, pada saat itu aku bahkan sudah menyiapkan 2 tunggangan, 2 kendaraan, sudah disiapin. Jadi kendaraannya udah siap untuk dipakai ikut dalam perang Tabuk. Sebetulnya udah disiapin sama Ka'ab bin Malik. Kemudian walam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Cuma masalahnya memang kapan saatnya berangkat enggak ada yang tahu, karena Nabi selalu menyembunyikan. Nabi cuma bilang siap-siap, tapi kapan enggak ada yang tahu. Dan ini adalah siasat Nabi. Sebab kalau Nabi memberitahu, nanti bocor kepada musuhnya siap. Jadi sengaja sama Nabi disembunyikan kapan waktunya. Ini cara Nabi, dan ini memang Nabi itu adalah pemimpin perang yang ulung. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kanat tilkal ghazwah faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Dan yang perlu diketahui bahwa perang Tabuk ini perang yang istimewa karena terjadi pada musim panas yang luar biasa. Jadi bayangkan panasnya, ini panasnya Indonesia nggak ada apa-apanya dibandingkan panas di Saudi, ya, di Timur Tengah. Tuh kalau udah panas di sana luar biasa, betul. Yang pergi umroh atau haji tahu bagaimana panasnya, sampai 40, 50 derajat Celcius di sana, dan ya padang pasir, ya padang pasir. Jadi nggak ada pohon-pohon begini enak kalau di Indonesia. Kalau di sana ya padang pasir tandus, ya. Wastaqbala safaran ba'idan, belum lagi jaraknya sangat jauh, bukan jarak pendek ini, jaraknya cukup jauh. Wastaqbala adadan katsiran, dan yang mau dihadapi itu adalah musuh yang jumlahnya cukup besar. Jadi jumlahnya cukup besar, ini yang disebutkan. Jadi ketika itu gambarannya ini bukan perang yang biasa. Jadi yang pertama beratnya karena cuaca berat, jaraknya jauh, musuh yang mau dihadapi sangat banyak. Coba bayangkan. Jadi ini ujian bagi pasukan Muslim. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Nabi cuma bilang sama mereka siap-siap kata Nabi. Siap-siap untuk ikut dalam peperangan. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir. Kaum muslimin ketika itu jumlahnya cukup besar bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yajma'uhum kitabu hafidhin yuridu bidzalika diwan. Qala Ka'ab faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna annahu dzalika sayakhfa ma lam yanzil fihi wahyun min Allah ta'ala. Kemudian disebutkan wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabat
ats-tsamar wadh-dhilal. Ini kita loncat-loncat aja ya, biar kalau sebab panjang ini kalau detail satu-satu. Jadi ketika itu, nah ini kan tadi disebutkan bahwa cuacanya panas, jaraknya jauh yang dihadapi. Di sisi yang lain pada saat itu disebutkan bahwa buah-buahan mereka udah mulai matang. Jadi kebun-kebunnya sudah mulai matang. Coba bayangin, jadi mau keluar, sayang nih, enak di sini lagi matang-matangnya, itu lagi enak-enaknya. Ya, ini ujiannya sangat besar. Ya. Fa'ana ilaiha as'ar fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Karena itu disebutkan Rasulullah bersama dengan kaum muslim sudah bersiap-siap untuk itu. Wa tafiqtu a'du likai atahajjaz ma'ah. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin bersiap-siap, aku juga ikut siap-siap. Dia pulang dan bersiap-siap. Fa arji' wa lam aqdi syai'an. Maunya siap-siap pulang, tapi ketika pulang dia enggak melakukan apa-apa, dia santai-santai aja. Gampang lah, bisa lah, nanti disiapin kan gitu. Kadang-kadang kalau mau berangkat ntar aja kita siap-siap ya. Wa aqulu fi nafsi ana qadir ala dzalik. Kata dia dalam hatinya, saya bisa kok, nanti saya bisa melakukan itu semuanya. Idza aradtu falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jid. Disebutkan bahwa saya terus menunda-nunda persiapan sampai orang-orang udah siap banget mereka untuk berangkat. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Maka Rasulullah bersama kaum muslim sudah bergerak mereka. Walam aqdi min jihazi syai'an, sementara aku masih santai. Jadi kaum muslimin sudah mulai bergerak, Ka'ab bin Malik masih santai. Dia masih santai-santai aja. Ya. Thumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'an. Kemudian ketika aku pulang, ya, aku kembali tapi tidak melakukan persiapan apapun. Tetap falam yazal dzalika yatamada bi hatta asra'u wa tafarata al-ghazwu. Dan itu terus berlangsung, kondisi itu ditunda. Akhirnya apa yang terjadi? Pasukan muslim bersama dengan Rasulullah mulai bergerak, mulai jauh. Ya, mulai menjauh. Fahamamtu an artahil fa udrikuhum. Dalam hati, insyaallah saya akan kejar mereka. Ya, akan kejar mereka, bisa mengejar mereka. Ya, itu dalam hatinya karena dia kuat, dia bisa melakukan itu. Fa ya laitani fa'altu. Andai saja waktu itu saya melakukan, bukan cuma niat gitu ya. Bukan cuma niat, saya bisa melakukannya. Cuma masalahnya itu cuma niat saja. Ya, tidak terwujud. Ya, tidak terwujud. Thumma lam yuqaddar dzalika li. Akhirnya apa? Allah tidak mentakdirkan itu untukku. Artinya akhirnya beliau merasa udah malas. Biasanya kan gitu. Kalau udah rombongan udah jauh, tadinya bilangnya bisa lah, nanti kita nyusul aja, kita nyusul. Tapi semakin jauh akhirnya malas juga ya. Setannya udah mulai banyak tuh. Ya, malas juga sendirian lagi ke sana. Aduh, udah deh, nanti aja deh. Akhirnya tidak berangkat. Nah, ini yang menyebabkan tidak berangkat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bagaimana dia bersama dengan dengan istrinya, ya, dia dengan keluarganya. Wah, itu semakin menghalangi dia untuk segera berangkat. Nah, ini satu hal. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kalau sesuatu yang baik jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda, ya mestinya sekarang dilakukan, ditunda belum tentu besok kita melakukan. Sebab ada hal lain biasanya yang menghalangi kita untuk melakukan itu. Ya, jadi ini kebiasaan manusia, biasanya menunda, akhirnya tidak dilakukan. Ya. Fatafaktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menyedihkan lagi, yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Disebutkan bahwa karena ini kan Rasulullah udah pergi jauh, ya, udah pergi jauh. Akhirnya dia nggak berangkat. Nah, ketika dia tidak berangkat, akhirnya dia muter-muter di kota Madinah. Keluar di kota Madinah, dia lihat, waduh,
dia yang membuat dia sedih kalau keluar ke kota Madinah, pasukan muslim udah berangkat, yang dia temui di kota Madinah cuma orang-orang yang memang ada tanda-tanda orang munafik. Ini yang ada di sini, yang sisanya memang orang-orang munafik. Orang yang punya tanda orang munafik, kemunafikan. Atau rajulan mimman adzara Allah taala minadh dhu'afa, atau orang yang punya uzur memang, yang udah tua, yang memang layak enggak berangkat ikut perang, ya, yang tua-tua. Akhirnya dia sedih itu. Ya Allah, jadinya kumpulnya sama mereka ini, ketemunya sama mereka di Madinah. Yang kuat-kuat, yang gagah-gagah, yang sehat-sehat, semuanya berangkat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Disebutkan bahwa Rasulullah enggak nyebut-nyebut nama saya sampai tiba di Tabuk. Ketika tiba di Tabuk, faqala huwa jalis fil qaum bi Tabuk. Pada saat tiba di Tabuk, beliau lagi duduk Rasulullah, lalu nanya, "Ma fa'ala Ka'b bin Malik?" Kayaknya enggak kelihatan Ka'b bin Malik, mana dia? Apa yang dilakukan oleh Ka'b bin Malik? Kok enggak nyusul? Nah, ini kata Rasulullah. Jadi Rasulullah ingat sama Ka'b bin Malik. Faqala rajulun min Bani Salamah, "Ya Rasulullah, habasahu Burdah." Ini pelajaran penting bagi kita. Seorang pemimpin itu care dengan anak buahnya. Tahu itu siapa aja anak buahnya, siapa yang enggak ikut. Nah, itu jadi perhatian Nabi. Ya, Nabi ingat satu-satu mereka. Sehingga ditanya oleh Nabi, "Mana Ka'b bin Malik? Kok enggak ada?" Katanya ada salah seorang dari Bani Salimah mengatakan, "Habasahu Burdah." Dia lagi sibuk sama pakaiannya, ya Rasulullah, sibuk dengan burdahnya, ya sibuk dengan dunianya, kira-kira begitu. Dia sibuk dengan dunianya sehingga tidak ikut peperangan. Nah, ini katanya salah seorang dari mereka. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sahabat senior, mengatakan, "Bi'sa ma qult." Enggak boleh begitu. Nah, itu langsung. Ini tidak boleh mengucapkan su'udzon, itu enggak boleh. Nah, itu maksudnya. Ya, bi'sa ma qult, jelek banget yang kamu katakan tuh. Enggak boleh bilang begitu. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khaira. Katanya Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, yang kita tahu sih dia dalam kondisi yang baik sebetulnya. Ya, dia baik-baik aja." Ini husnudzon. Jadi kita membiasakan husnudzon kepada orang. Misalnya ada yang enggak datang ke pengajian, jangan berprasangka buruk. Wah, dia emang malas dia. Jangan begitu, ya. Tapi kita harus berpikir, oh barangkali ada halangan. Husnudzon itu enggak, malah dapat pahala kita husnudzon sama orang. Kalau ternyata tidak seperti yang kita duga, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau suudzon duluan, itu bahaya itu, ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal membiasakan husnudzon kepada orang. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyikapi itu apa? Beliau diam. Nah, ini pemimpin yang bijak, beliau diam, ya. Tidak memberikan respon. Jadi beliau mendiamkan, sebab jangan sampai kita mengomentari sesuatu yang kita sendiri enggak tahu. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita enggak tahu, kalau enggak bisa berkata-kata yang baik, diam aja mendingan. Jadi Rasulullah diam. Ya, barangkali ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Nabi tapi tidak diungkapkan oleh Nabi. Nah, ini jadi harus hati-hati dalam bicara, apalagi seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin lagi harus berhati-hati. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan yang jarang ini. Kadang-kadang gampang aja bicaranya, ya, gampang memberikan komentar, padahal komentar itu bisa memberikan dampak, apalagi dikeluarkan oleh seorang yang punya jabatan, ya, punya posisi. Jadi hati-hati dalam bicara, jangan berkomentar sembarangan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam. Fabainama huwa ala dzalika rajulan mubidan
Ketika dalam kondisi yang semacam itu, tiba-tiba Rasulullah dari jauh ngelihat ada orang yang kayaknya keputih-putihan gitu. Ya, dari jauh ada warna putih yang dilihat oleh Nabi. Yazulu bihi sarab, seperti fata morgana ya, karena dari jauh, biasanya kalau dari jauh kan kita lihat fata morgana, ada kelihatan air tapi bukan sebetulnya. Nah, dari jauh Rasulullah melihat ada orang yang datang dengan warna putihnya ya. Kemudian disebutkan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai pemimpin, nah ini dari jauh beliau sudah bisa nebak, jamaah sekalian. Ini hebatnya Nabi. Kun Aba Khaythamah, kata Nabi, ini pasti Abu Khaythamah. Pasti Abu Khaythamah. Ternyata betul. Jadi Nabi tahu gerak-geriknya orang, cara jalannya. Ini pasti Abu Khaythamah. Nah, seorang pemimpin itu tahu dia, ya, mempelajari, ya, berinteraksi dengan para muridnya, dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga bisa menebak. Ini hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa Abu Khaythamah al-Ansari. Ternyata betul dia adalah Abu Khaythamah. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamr hina lamazahu al-munafiqun. Dia adalah orang yang bersedekah dengan satu sok tamar, kurma, ketika dicela oleh orang-orang munafik ya. Qala Ka'ab kemudian melanjutkan ceritanya. Ini cerita dari beliau, bagaimana kondisi beliau. Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Ketika ini ceritanya perang sudah terjadi, sudah usai ya, karena memang tidak terjadi peperangan ketika itu, sudah siap-siap, ternyata Allah mentakdirkan hal yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mau pulang dari Tabuk. Ketika mau pulang dari Tabuk, terdengar oleh Ka'ab bin Malik, kabar kepulangan Nabi itu terdengar oleh Ka'ab bin Malik. Hadarani bathi fatafiktu atadzakkar al-kadhib. Mulai apa jemaah sekalian, ketika Rasulullah mau pulang, kira-kira bagaimana kondisi Ka'ab? Mulai gelisah dia. Waduh, gimana nih Rasulullah mau pulang? Rasulullah mau pulang gimana nih? Dia udah berpikir, kira-kira mau ngomong apa sama Nabi ini? Ya, mau ngomong apa? Saya berpikir kayaknya ngarang-ngarang nih, mau ngarang-ngarang dia, mau melakukan satu kedustaan, ya. Wa aqulu bima akhruj min sakhatihi ghadan, ya, biar enggak dimarahin sama Nabi, ya, biar enggak dimarahin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'in ala dzalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Saya bisa minta bantuan sama orang-orang keluarga saya yang punya pandangan bagus-bagus. Kira-kira mau ngomong apa ini? Ya. Jadi udah dirancang oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Falamma qil inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman, ketika disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai datang, apa yang terjadi? Zaha 'annal batil, keinginan untuk berdusta hilang. Enggak jadi, enggak, saya enggak mau berdusta. Ya, ini yang ada dalam benaknya Ka'ab bin Malik. Saya tidak mau berdusta. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan. Sebab saya tahu saya tidak akan selamat dari itu. Kalau saya berdusta, saya tidak akan selamat. Ini hebatnya Ka'ab bin Malik. Fa ajma'tu sidqah. Karena itu saya bertekad untuk jujur. Apapun yang akan terjadi harus jujur pokoknya. Ungkapkan apa adanya. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Rasulullah tiba. Rasulullah datang. Wa kana idza qadima min safarin, kebiasaan Nabi, jamaah sekalian, kebiasaan Nabi kalau Nabi itu datang dari satu perjalanan jauh, biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bada'a bil masjid. Rasulullah enggak langsung pulang ke rumah, tapi langsung ke masjid. Itu kebiasaannya. Jadi ini kebiasaan yang bagus yang dilakukan oleh Nabi. Makanya dulu orang-orang tua kita kalau pulang dari haji biasanya langsung
ke masjid, nggak pulang ke rumah, ke masjid dulu biasanya, sholat dulu di masjid dan seterusnya. Itu kebiasaan Nabi, sunnahnya begitu. Ya, sunnahnya semacam itu. Ya, bukan hanya perjalanan haji, pulang dari mana saja kalau jauh itu, maka datangnya itu sebelum sampai rumah biasanya ke masjid dulu. Ini banyak hikmah, banyak ibrahnya. Di antaranya adalah Rasulullah ingin masuk ke rumahnya dalam kondisi sudah bersih, ya udah. Dan pertama juga dalam rangka bersyukur kepada Allah karena dalam perjalanan diberikan keselamatan, kemudahan dan seterusnya. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraka'a fihi rak'atain. Rasulullah salat 2 rakaat di masjid itu. Ya, salat 2 rakaat. Thumma jalasa linnas. Rasulullah duduk dulu di masjid untuk menyambut datangnya orang-orang. Jadi orang-orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang tidak ikut dalam perang. Nah, mereka datang sama Nabi. Ya, falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafuna ya'tadziruna ilaihi. Ketika Nabi melakukan itu, Nabi lagi duduk, maka orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan datang sama Nabi. Ya, mereka datang kepada Nabi memberikan atau mengucapkan uzurnya, alasan masing-masing. Ya, masing-masing dari mereka memberikan alasannya kenapa enggak ikut. Ya. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Berapa jumlahnya? 80 sekian orang. Ya, 80 lebih. Jadi yang datang ketika itu kepada Nabi di masjid, Nabi ada di masjid, Nabi lagi duduk, mereka datang. Ya, dan jumlahnya sekitar 80-an orang. Faqabila minhum alaniyatahum wastaghfara lahum. Kemudian disebutkan bagaimana Rasulullah menerima zahirnya mereka. Jadi mereka mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak bisa ikut karena saya ada urusan ini. Ya udah, kata Nabi, nggak apa-apa sudah. Semoga Allah mengampuni. Datang lagi yang lain, ya Rasulullah, saya ini lagi nggak enak badan. Ya udah, nggak apa-apa. Itu semuanya Rasulullah perlakukan sesuai dengan zahirnya. Mereka bilang begitu, ya udah begitu. Rasulullah nggak mau detail. Sakitnya sakit apaan? Wah, nggak detail begitu. Ya, pokoknya mereka memberikan uzur, ya sudah. Nah, ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wakala sarairuhum ila Allah. Yang diterima adalah pengakuan mereka. Adapun hatinya yang sebenarnya, isi hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah taala yang tahu. Hatta jitu, sampai gilirannya Ka'ab bin Malik. Jadi satu-satu semuanya, terus gilirannya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik maju. Falamma sallamtu, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassama tabassumal mughdab. Beliau tersenyum, tapi senyumnya beda. Ya, senyumnya orang yang lagi marah. Nah, kelihatan. Jadi senyumnya orang ternyata beda-beda ya. Ada senyumnya ya lagi senang ya, tapi ada orang yang senyum tapi ya ini kayaknya beda, ini lagi marah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diketahui oleh Ka'ab bin Malik. Ada sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal, nah ini hebatnya Nabi. Nabi mengatakan sebetulnya bisa bicara dari jarak jauh, bisa. Tapi Nabi mengatakan ta'al, dekat-dekat sini. Jangan jauh-jauh, ke sini kata Nabi. Jadi Nabi ingin berbicara lebih khusus dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu. Kalau orang munafik itu Nabi tahu, udahlah nggak usah banyak bicara sama orang munafik. Tapi sama sahabat sendiri ya, yang luar biasa, mereka selama ini bersama dengan Nabi, imannya bagus dan akhlaknya bagus, Nabi itu memperlakukan mereka beda. Ini ada sesuatu terapi yang khusus sama mereka. Kata Nabi, ta'al, sini kata Nabi. Qal qultu ya Rasulullah. Akhirnya faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Maka aku datang sampai aku duduk depan Nabi, persis depan Nabi. Jadi kalau kita mau menginterogasi, mau bicara tentang sesuatu yang sifatnya privasi, itu jangan sampai orang lain tahu semuanya, berdua aja. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ma khallafak,
Rasulullah tanya, apa yang membuat kamu nggak ikut itu apa? Kata Nabi, alam takun qad ibta'ta dhahrak, kan kamu sudah beli tunggangan, kamu udah siapin tuh kendaraan, kok nggak jadi ikut itu kenapa? Kata Nabi. Faqal qultu ya Rasulullah, dia mulai berkata, ya Rasulullah, inni wallah law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Katanya, seandainya aku bukan lagi bicara dengan engkau ya Rasulullah, maka aku bisa mengungkapkan banyak alasan sehingga bisa lolos dari amarahnya. Ya, bisa lolos, bisa selamat, bisa nggak dimarahin. Seandainya yang di depannya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad u'titu jadalan. Alhamdulillah aku diberikan kemampuan bicara. Ya, jadi Ka'ab bin Malik ini kalau bicara bicaranya bagus sehingga membuat orang percaya sama dia. Walakinnani wallah laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni, tapi demi Allah aku tahu, aku sadar kalau aku berbicara pada hari ini dengan pembicaraan dusta, aku berdusta kepadamu ya Rasulullah, yang dengan dustaku itu engkau ridho, membuat engkau senang sama aku, yang menerima alasanku, la yushikannallahu yuskhituka alayya, Allah yang bisa membuat engkau marah kepadaku, yang akan membocorkan yang sebenarnya itu bisa-bisa Allah Ta'ala. Ya, jadi karena itu beliau tidak mau berbicara dusta. Wa in haddathtuka haditha sidqin, tapi sebaliknya kalau aku berbicara jujur sekarang ini, tajidu alayya fi, apa adanya yang aku ungkapkan kepadamu, inni la arju fihi uqballah azza wa jalla, maka masih ada harapan baik yang aku bisa harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah ma kana li min udhrin, demi Allah aku tidak punya udhur. Nah, ini jujur ya, aku tidak punya udhur, kata dia. Tidak ada alasan tidak ikut. Sebetulnya aku bisa ikut. Wallah ma kuntu qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka, demi Allah enggak ada yang lebih kuat dan enggak ada yang lebih lapang daripada diriku ketika itu. Aku sangat bisa ikut, tapi tidak punya alasan untuk tidak ikut. Faqala Rasulullah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaq. Nah, yang ini nih jujur nih. Yang lain tadi seakan-akan ingin mengatakan yang lain tuh enggak jujur semuanya. Yang ini jujur, kata Nabi. Amma hadza sadaq, yang ini jujur. Faqum hatta yaqdi Allahu fik. Ya udah, diri deh, biar Allah nanti yang akan memberikan putusan sama engkau. Ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thar rijalun min bani Salamah fa'atba'uni. Ketika kelihatan semacam itu, ya, rupanya ada orang-orang dari Bani Salamah yang tahu, akhirnya dia dikejar. Ka'ab bin Malik dikejar dari belakang. Faqalu li wallah ma alimnaka adhabta dhanban adhnabna dhanban qabla hadha, ma alimnaka adhnabta dhanban qabla hadha. Demi Allah, wahai Ka'ab, kan engkau sebelumnya enggak pernah melakukan dosa seperti ini, ya, enggak pernah melakukan kesalahan seperti ini. Laqad ajazta fi an la takun i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadara ilaihi al-mukhallafun. Kok kenapa engkau melakukan hal yang semacam itu, padahal bisa, ya, seperti yang dilakukan para munafik itu yang membuat-buat alasan dan seterusnya, padahal bisa. Ya, kenapa engkau tidak melakukan hal yang semacam itu? Faqad kana fika dzambak istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau melakukan kesalahan, kekeliruan, misalnya berbohong sekarang ini, ya insyaallah nanti juga istighfarnya Nabi itu cukup bagimu. Nabi akan memintakan ampunan untukmu. Ini kata mereka, coba kamu bohong, nanti kan Rasulullah juga akan memintakan kepada Allah Ta'ala ampunan buat engkau. Itu sudah cukup, akan menghapuskan dosamu. Itu kata sebagian mereka, karena kasihan kepada Ka'ab bin Malik. Qal fa wallah ma zalu
yu'annibunani hatta aradtu an arji ila Rasulillah. Mereka terus merayuku, ya, merayuku mengatakan, kenapa engkau mengatakan terus terang, kenapa enggak bilang begini aja biar Rasulullah enggak marah. Akhirnya apa? Waduh, sampai saya waktu itu pengen balik lagi sama Nabi, katanya. Ya, pengen balik lagi sama Nabi, fa ukadzib nafsi. Ya, buat untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi dia mau bohong ketika itu, mau balik lagi, mau berbohong, tapi tidak dilakukan oleh beliau. Kemudian thumma qultu lahum hal lak ya hadza ma'i min ahad. Lalu kemudian beliau tidak jadi melakukannya dan beliau bertanya sama yang lain, sebentar, ada enggak yang nasibnya seperti saya, katanya. Ada enggak yang nasibnya seperti saya, katanya. Qalu na'am, ada, katanya. Laqiyahu ma'aka rajulan, ada dua orang yang persis seperti engkau, bicara jujur, ya, apa adanya, dan Nabi mengatakan, ya tunggu saja, nanti ada putusan dari Allah, ada hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala mithla ma qult, persis dua orang itu mengatakan seperti yang kau katakan, apa adanya dia katakan. Nah, kalau mengatakan apa adanya, ada hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kafarah di dunia. Adapun orang yang berbohong itu, maka hukumannya nanti di akhirat. Pilih mana? Pilih hukuman dunia atau akhirat. Maka mereka tetap dengan kejujurannya. Mendingan di dunia beres urusannya. Nah, ini yang mereka lakukan. Kemudian apa yang terjadi? Wa qila lahum mithlu ma qila laka, persis yang dikatakan oleh Nabi seperti yang dikatakan kepadamu. Qal qultu man huma, kata Ka'ab bin Malik, mereka berdua tuh siapa aja? Katanya Ka'ab bin Malik. Qalu Murarah bin Rabi'ah al-Amri, yang satu namanya Murarah bin Rabi'ah, yang satu lagi namanya Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ya. Kemudian qala fadzakaru li rajulaini salihaini, mereka menyebutkan dua orang soleh. Ini orang dua-duanya soleh, katanya Ka'ab bin Malik. Dua orang yang soleh, mereka tidak mau berkata dusta, mereka berkata jujur. Qad syahida badran fihi ma uswah, mereka juga ikut dalam perang Badar dan mereka bisa jadi teladan. Nah, ini yang disebutkan. Jadi seseorang itu kadang-kadang memang diuji, jamaah sekalian, diuji apakah dalam kondisi yang semacam itu tetap bisa jujur atau tidak. Kadang-kadang jujur itu punya dampak dan konsekuensi. Konsekuensinya pahit kadang-kadang, ya. Tetapi kalau orang mau mempertimbangkan ini resikonya, mau resiko dunia apa akhirat, nah dalam kondisi yang semacam itu orang yang beriman kepada Allah memilih mendingan resikonya resiko dunia. Lebih baik tetap jujur. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka. Qala famadait hina dzakaruhuma li, kemudian aku pergi, ya, aku pergi. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha tsalatsa, Rasulullah melarang berbicara kepada kami, tiga orang itu. Jadi Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal, tiga orang itu nggak boleh diajak bicara, boikot mereka. Boikotnya apa? Mereka nggak boleh diajak bicara. Coba bayangkan, ya, kalau ibu-ibu datang ke sini salam, nggak ada yang jawab salamnya. Bicara, gimana kabarnya? Diem semuanya. Gimana kira-kira? Dicuekin. Itu tegurannya, itu hukumannya. Pokoknya mereka diboikot, nggak boleh mereka bicara kepada mereka bertiga. Ini yang disebutkan. Min baini man takhallafa anhu qal fajtanabana an-nas, maka orang-orang menjauhi kami. Jadi tiga orang itu dijauhi. Au qala taghayyaru lana, mereka sikapnya beda pokoknya sama kami, yang biasanya akrab ini jadi jauh dari kami, enggak mau nyapa. Karena ini memang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta tanakkarat li fi nafsil ard, sampai katanya dia sehingga kami merasa asing di negeri kami ini. Ya, kok begini ini kondisinya. Fama hiya bil ardi allati a'rif, ini kayaknya kita enggak tinggal di negeri yang kita tahu nih, kayaknya negeri lain ini, katanya mereka.
karena orang-orangnya asing, merasa asing. Ya. Falabithna ala dzalika 50 lailah. Berapa lama itu terjadi? 50 hari. Ya, 50 hari. Bukan cuma sehari 2 hari. Sehari aja kita dicuekin udah enggak enak. Ya, sehari 2 hari 3 hari udah enggak enak tuh. Ya, apalagi 50 hari. Bayangkan jamaah sekalian. Fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima. 2 orang temanku, kata Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal tadi, dia enggak kuat. Dia diem di rumah selama 50 hari. Enggak kuat. Memang kalau kita keluar terus enggak ada orang yang mau nyapa sama kita, kita nyapa didiemin aja, enggak kuat itu. Mendingan di rumah aja deh. Nah 2 orang itu di rumah, enggak kemana-mana, enggak keluar. Ya. Ya bekian, apa yang mereka lakukan? Mereka nangis saja di rumah. Kesian, di rumahnya hanya bisa menangis. Wa amma ana, tapi aku, kata Ka'ab bin Malik, fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum. Kalau aku sabar, aku hadapi aja mereka, terus bersama dengan mereka, walaupun nggak nyapa biarin aja gitu. Ya, jadi fakuntu akhruj fa ashhad as-salah ma'al muslimin. Saya ikut keluar dan saya sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, rugi kalau di rumah terus, biarin aja. Jadi ikut sholat berjamaah dengan mereka tetap. Wa atufu fil aswaq, aku ikut ke pasar, masih tetap ke pasar katanya. Ini Ka'ab bin Malik. La yukallimuni ahad, benar, memang enggak ada yang mau bicara sama diriku. Enggak ada yang mau berbicara. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallim alaihi. Aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku memberikan salam kepadanya. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Habis salat Rasulullah duduk, didatangi, dia memberikan salam kepada Nabi. Fa aqulu fi nafsi, dalam hati aku berbisik, hal harraka syafataihi bi raddis salam am la? Kira-kira Rasulullah jawab salam saya enggak ya, katanya. Itu dalam hatinya, dia berbisik. Sambil dia mengucapkan salam, dia lihat bibirnya Nabi, kira-kira bergerak nggak ya bibirnya Nabi gitu. Sampai segitunya gitu ya. Thumma usalli qariban minhu wa usarikuhun nadhar. Lalu aku salat sengaja dekat sama Nabi salatnya, sambil curi-curi pandang lihat Nabi gitu. Pengen tahu bagaimana sikapnya Nabi. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya. Ketika selesai salat dia melihat kepadaku. Rasulullah melihat kepada Ka'ab bin Malik. Wa idza iltafattu nahwahu arada anni. Ketika aku melihat juga, dia berpaling dariku, noleh ke arah lain. Coba bayangin itu bagaimana perasaannya Ka'ab bin Malik. Jadi enggak mau ya bertatap muka dengan Ka'ab bin Malik. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin. Sampai ketika sudah kondisinya lama diperlakukan semacam itu oleh kaum muslimin, mereka enggak mau nyapa, ya, enggak mau komunikasi. Masyaitu hatta tasawwartu jidar haiti Abi Qatadah. Aku jalan sampai aku melewati ada kebunnya Abi Qatadah. Kebunnya Abi Qatadah, rumahnya Abi Qatadah. Wa huwa ibnu ammi. Sebetulnya dia masih sepupu. Ya, masih sepupu. Wa ahabbun nas ilayya, dan orang yang dekat denganku, sangat dekat denganku. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan salam kepadanya. Jadi mengucapkan salam kepada Abu Qatadah. Fa wallah ma radda alayya salam, demi Allah dia enggak mau jawab salamnya saya. Jadi enggak mau jawab salamnya Ka'ab bin Malik. Fa qultu lahu ya Abu Qatadah, anshuduka billah, wahai Abu Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulah. Kan engkau tahu aku ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kenapa kok begitu? Katanya Ka'ab bin Malik. Fasakata, diam aja, dia enggak mau jawab. Ya, tidak mau menjawab. Fa'udtu fanashattuhu, aku kembali mengatakan, bertanya, tapi dia diam saja. Fasakata, fa'udtu fanashattuhu, tetap semacam itu. Faqal Allahu wa rasuluhu a'lam. Cuma ucapan dia adalah Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, itu yang diucapkan oleh Abu Qatadah. Fafadat ainai, ketika itulah aku menangis.
Dia nggak tahan juga, akhirnya dia nangis. Karena ini orang yang paling dekat sama dia selama ini juga melakukan hal yang semacam itu. Wa tawallaitu hatta tasawwartu al-jidar. Akhirnya aku pergi. Ya, pergi dari tempatnya. Fa bainama ana amshi fi suqil Madinah idza nabatai min nabti ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil Madinah yaqulu man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Ketika aku sedang berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada orang dari penduduk Syam, ya, dari sana utusan Syam yang datang, dia membawa makanan, ya, kemudian sambil mengatakan, bertanya, tahu nggak kalian mana yang namanya Ka'ab bin Malik? Mana yang namanya Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya. Maka orang-orang ngasih tahu, tuh yang namanya Ka'ab bin Malik itu tuh, katanya orang-orang. Hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan. Lalu dia datang menghampiriku dan dia memberikan satu surat dari Raja Ghassan, Jadi ada surat yang dia bawa dari kerajaan Ghassan. Wa kuntu katiban faqara'tu, maka aku baca itu surat. Apa isi surat itu? Jadi dalam kondisi yang semacam itu ada surat yang dia terima. Fa idza fihi, ternyata isi dari surat tersebut, ini jamaah ujian ini ya. Ujian itu datang bertubi-tubi biasanya. Ya, ada ujian yang pahit, ya, orang-orang nggak suka sama dia, tidak diajak bicara, diboikot, tidak ada yang mau nyapa dan seterusnya. Tiba-tiba datang surat yang isi dari surat tersebut adalah amma ba'du fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak. Katanya Raja Ghassan, kita tahu, kita faham, kita sudah mendengar info bahwa engkau diboikot oleh sahabatmu, maksudnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yaj'aluka Allah bidari hawanin wala madhi'ah falhaq bina nuwasik. Katanya, karena itu daripada tinggal di sini diperlakukan semacam itu, udah sama kita aja di Ghassan. Kamu ikut kita aja, katanya. Nah, coba bayangin, di Madinah diboikot, ini mau dikasih jabatan di Ghassan. Ini ujian nggak ini? Ujian yang sangat berat. Mau dikasih jabatan, daripada tinggal di situ diperlakukan semacam itu, mendingan sama kita. Ini katanya Raja Ghassan, falhaq bina. Faqultu hina qara'tuha wa hadhihi aidan minal bala. Tapi dengan tegas dia mengatakan, ini ujian apa lagi ini? Ini ujian yang datang sama saya ini. Fatayammamtu biha atanawwur fasajartuha. Maka apa yang dilakukan? Surat itu akhirnya dibawa ke satu tungku perapian, dia bakar itu surat. Ini hebatnya imannya dia, nggak mau ditukar sama dunia. Sebetulnya kan bisa aja. Jabatan, dapat posisi di kerajaan, ya. Sementara di situ diperlakukan, kalau dia mau gampang, dia sudah mendapatkan posisi yang enak, tapi tidak dilakukan. Hatta idza madat arba'una minal khamsin, ketika sudah 40 hari diboikot, wastalbathal wahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. 40 hari sudah diboikot. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Tiba-tiba datang utusan Nabi kepada beliau. Faqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Ada pesan Nabi sama kamu nih. Pesannya apa? Kamu enggak boleh menggauli istrimu. Kamu harus jauhi istrimu, katanya. Ya, coba 40 hari, bukan cuma orang-orang, istrinya sendiri suruh dijauhi. Ya, bayangkan. Faqultu utalliquha, sampai dia bilang, maksudnya saya harus ceraikan dia nih, katanya Ka'ab bin Malik. Ammadza af'al, atau apa yang harus saya lakukan? Qala la, bukan, enggak usah diceraikan. Bal i'tazilha, cukup jangan kamu dekati istrimu. Itu maksudnya. Ini ujian yang sangat berat yang terjadi kepada Ka'ab bin Malik. Wa arsala ila sahibi mimithli dzalik. Dua orang
yang tadi dihukum juga sama, ya, mendapatkan pesan yang sama. Faqultu li imraati ilhaqi bi ahlik. Akhirnya dia bilang sama istrinya, udah kamu sana, kamu sama keluarga kamu dulu deh, gitu. Sebab tidak boleh, tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakuni indahum, kamu tinggal sama mereka dulu. Hatta yaqdi Allah fi hadzal amr, sampai ada putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'a imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah. Kemudian ada istrinya Hilal, temannya itu, datang sama Nabi. Faqalat lahu, ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i' laisa lahu khadim. Ya Rasulullah, Hilal tuh udah tua, nggak ada pembantu, nggak ada yang melayani dia. Fahal takrah an akhdumuhu, apa nggak boleh saya melayani dia ya Rasulullah, kesian dia ya Rasulullah. Itu sampai istrinya datang minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la walakin la yuqarribannak. Ya udah, tapi yang penting jangan kamu deketin dia, itu aja. Kamu boleh melayani tapi jangan mendekati dia. La yuqarribannak. Faqalat innahu wallah ma bihi min harakatin ila syai'in wa wallah ma zala yabki mundu kana min amrihi. Ya Rasulullah, dia itu nangis terus, katanya istrinya, nangis terus sejak boikot ini, dia nangis terus kerjaannya di rumah. Makana ila yaumihi hadha. Faqala li ba'd ahli law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik. Coba barangkali diizinin, ya, kaitan dengan istrinya, mungkin istrinya bisa bantu lebih dekat lagi. Faqad adzina li imra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumahu. Ya, barangkali diizinkan khusus untuk istrinya Hilal bin Umayyah. Faqultu la asta'dzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tetap tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzantuhu fiha wa ana rajulun syab. Jadi jelas kalau dia aja udah semacam itu, katanya Ka'ab bin Malik, apalagi dia masih muda Ka'ab bin Malik, ya. Kemudian falabithtu bidzalika 10 layalin. Itu terjadi berapa lama? 10 hari. Jadi 10 hari ujian itu. Fakamula lana 50 lailah. Berarti 10 hari sama 40 hari lengkap 50 hari. 50 hari, hari yang ke-51 ceritanya nih, hari yang ke-51 karena 50 hari sudah berlalu. Hari yang ke-51, thumma sallaitu salatal fajri. Saya salat subuh. Kan biasa nih kalau Ka'ab bin Malik salatnya bareng selalu. Jadi dia salat berjamaah seperti biasanya. Sabaha 50 laila ala dhahri baitin min buyutina. Fabaina ana jalis. Ya. Fabaina ana jalis 'ala al-hal allati dzakara Allah taala minna, ketika kami sedang duduk, ya, ketika kami sedang duduk, qad daqat 'alayya nafsi wa daqat 'alayya al-ardu bima rahubat, pada saat dunia yang luas ini terasa sempit bagiku, ya, terasa sempit betul karena orang-orang memboikot dan seterusnya, enggak ada istrinya pula, ya. Kemudian apa yang terjadi disebutkan, sami'tu sawta sarihin awfa ala sala' yaqulu bi'a'la sawtih. Tiba-tiba aku mendengar suara yang cukup nyaring. Ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab, bergembiralah engkau, ya, bergembiralah saat ujian ini sudah selesai, ya. Di berapa hari? 50 hari. Fa kharartu sajidan, ketika mendengar suara itu aku langsung sujud. Ini sujud syukur. Ini adalah bentuk syukur kepada Allah Ta'ala, dia bersujud. Wa araftu annahu qad jaa farajun, saya tahu ini sudah datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillah, maka Rasulullah memberitahukan kepada manusia taubatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alaina. Taubat langsung diberikan oleh Allah kepada kami, kepada mereka bertiga. Jadi ada info langsung dari Allah bahwa taubatnya mereka diterima. Hina shalla salatal fajri fa dhahaba an-nas yubashshirunana
Maka orang-orang langsung memberikan kabar gembira kepada kami. Fadhahaba qibala sahibayya mubashshirun. Mereka juga datang ya kepada dua orang sahabatku tadi yang mendapatkan hukuman sama. Wa raqada rajulun ilayya farasan wa sa'asa'in min aslama kibali wa awfa 'alal jabal wa kana as-saut asra' minal faras. Jadi banyak orang datang sama beliau ingin memberikan kabar gembira. Nah, ini jamaah sekalian menunjukkan apa? Kalau ada saudara kita mendapatkan sesuatu nikmat, maka orang muslim harus ikut bergembira, jangan ikut sedih. Orang lain dapat nikmat dia sedih, dia dapat begitu. Ini perasaan kaum muslimin kalau ada saudaranya mendapatkan sesuatu yang menggembira, yang lain juga ikut bergembira, bahkan memberikan kabar gembira itu kepada mereka. Kemudian disebutkan, wallah ma amliku ghairahuma yawma idzin. Ini disebutkan falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni, ketika aku mendengar suara orang yang memberikan kabar gembira kepadaku, naza'tu lahu thawbayya fakasautuhu ma'iyya. Ketika dapat kabar gembira, ada orang yang ngasih tahu sama dia, langsung dia lepaskan itu pakaiannya, dia kasih sama orang itu. Saking senengnya, jadi dia memberikan pakaiannya. Wallah ma amliku ghairuhuma yawma idzin, padahal dia nggak punya pakaian yang lain kecuali yang dia berikan itu. Ya. Artinya bukan orang kaya dia. Wasta'artu thawbaini falabastuhuma, dan dia pinjam pakaian dari orang lalu dia pakai. Jadi pakaiannya sendiri dia berikan kepada orang, saking senangnya. Wantalaqtu ata'ammahum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'ammam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqani an-nas faujan yuhanninunani bitaubah. Jadi banyak orang datang satu rombongan ngasih ucapan selamat ya. Kenapa? Karena nggak ada orang yang, kalau ibu-ibu jamaah sekalian taubat, ada nggak kabar gembira dari Allah, taubat kamu diterima? Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Ini Ka'ab bin Malik spesial. Dia bertaubat, taubatnya langsung ada info dari langit, taubatnya diterima. Ini kan luar biasa ini. Ya. Jadi disebutkan mereka semuanya memberikan ucapan selamat. Wa yaquluna li litahnik taubatullah alaika. Selamat ya, Allah Ta'ala sudah memberikan taubat kepadamu. Hatta dakhaltul masjid, sehingga saya datang ke masjid. Fa idza Rasulullah jalis, ketika itu Rasulullah duduk di masjid. Haulahun nas, lagi dikelilingi oleh manusia. Faqama Talhah bin Ubaidillah yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Talha yang melihat saya waktu itu langsung bangkit dan memberikan ucapan selamat, menjabat tangan memberikan ucapan selamat. Wallah ma qama rajulun minal muhajirin ghairuh fakana Ka'ab la yansaha li Talha. Ini satu-satunya orang nih Talha, makanya nggak pernah lupa sama Talha, karena orang pertama kali yang memberikan ucapan selamat dari kaum muhajirin adalah Talha. Dia bangkit semacam itu. Falamma sallamtu ala Rasulillah, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, qala wa huwa yabruq wajhuhu minas surur. Ketika itu Rasulullah wajahnya memancarkan kebahagiaan, gembira Rasulullah. Abshir bi khairi yaumin marra alaika mudh waladatka ummuk. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Ini adalah hari terbaik kamu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu, ini hari terbaik kamu. Kenapa? Sebab Allah menerima taubatmu. Makanya kalau taubat kita diterima oleh Allah, itu hari terbaik kita. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu amin indak ya Rasulullah, amin indillah. Ini ucapan ini ya Rasulullah bahwa taubat saya diterima itu dari engkau sendiri, apa ini info dari langit langsung dari Allah? Qala la bal min indillah, ini info langsung dari Allah. Luar biasa. Jadi infonya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu. Rasulullah kalau gembira wajahnya itu bersinar. Hatta ka'anna wajhahu qit'ata qamar, sampai seperti potongan rembulan. Ya.
wa kunna na'rif dzalika minhu, dan kami tahu itu. Ya, jadi sahabat tahu betul. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah inna min taubati an ankhali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Ya Rasulullah, ini sebagai bentuk ya kegembiraanku, taubatku, maka udah semua harta saya berikan itu sebagai sedekah untuk Allah dan untuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah amsik, kata Nabi, jangan semuanya, jangan. Ba'dha malika fahuwa khairun laka, sebagian aja enggak apa-apa kalau sebagian, sebab itu lebih baik buat engkau. Jadi ini Nabi kita sangat bijaksana. Faqultu inni umsik sahmi alladhi bi Khaybar, ya sudah, saham saya yang ada di Khaybar tetap ya. Wa qultu ya Rasulullah inna Allah ta'ala innama anjani bis-sidq wa inna min taubati an la uhaddits illa sidqan ma baqit. Katanya Ka'ab bin Malik, inna Allah Ta'ala menyelamatkan diriku berkat jujurku, menyelamatkan diriku berkat jujurku, dan sebagai bentuk ya, ini sebagai bentuk kegembiraan beliau dengan taubatnya itu, sejak sekarang aku tidak akan berkata-kata kecuali sesuatu yang jujur ya. Jadi ini janji dari Ka'ab bin Malik. Fa wallah ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadith mundu dzakartu dzalika li Rasulillah ahsan mimma ablani Allah ta'ala wallahu ma ta'ammadtu kidbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah. Sejak saat itu Ka'ab tidak pernah berkata dusta, berbuat yang dusta. Ya, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayatnya yang turun disebutkan di Kataballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrati, dan seterusnya. Itu ayat yang terkait dengan mereka ya. Baik, ini memang panjang ya. Kisahnya itu sangat-sangat panjang, bisa dibaca nanti di rumah, dibaca-baca lagi, dan kisah yang sangat indah sebetulnya ya, sehingga sangat penting untuk menjadi ibrah. Ibrah yang paling utama adalah kisahnya beliau bertaubat kepada Allah. Artinya apa? Ini menunjukkan taubat yang sungguh-sungguh, walaupun ujiannya berat ya, ujiannya diboikot, tapi tetap pokoknya harus taubat. Walaupun tantangannya berat, pokoknya harus taubat. Walaupun harus berpisah dengan istrinya, taubat tetap dilakukan. Apapun, pokoknya yang penting Allah memberikan taubat kepadanya. Ini kisah orang yang jujur dengan taubatnya, yang sungguh-sungguh dengan taubatnya. Ada orang yang taubat hanya di mulut saja dia taubat ya, tapi Ka'ab bin Malik sungguh-sungguh, sehingga semua tantangan dalam menjalani proses taubat itu berhasil dilewati oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya, dan kalau taubat diterima sama Allah, itulah kegembiraan yang luar biasa. Semoga Allah Ta'ala menerima taubat kita semuanya. Ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallah khairan jazak kepada Ustadz Fauzi Bahri SMA yang telah menjelaskan tentang bab taubat ya ibu-ibu, tentang kisah taubatnya siapa bu? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau didiamin suami seharian rasanya gimana bu? Apalagi ini berapa bu? 10 hari ya. Ya Allah, mana kuat deh. Biar nggak didiemin diapain bu? Dirayu-rayu ya bu ya. Baik, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Silakan bagi ibu-ibu. Oh iya boleh Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini masalahnya mengenai taubat. Apakah ada tanda-tandanya kalau kita diterima taubat kita? Itu aja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda secara pasti tidak ada ya, tetapi tanda-tanda yang mengarah kepada kebenaran itu bisa dilihat dari perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubat kita, maka sudah pasti Allah taala akan memberikan taufik kepada kita untuk lebih semangat dalam beribadah. Ya. Lebih semangat dalam ibadah, sebab kalau orang itu banyak melakukan dosa, dosa itu bisa menjadi penghalang dia beribadah. Kadang-kadang ada orang malas sholatnya, malas baca Quran, malas zikir, itu gara-gara dosa. Ya, dosanya yang membuat dia berat melakukan itu, terganjal oleh dosa-dosanya. Tapi kalau dosanya sudah dihapuskan, jadi enteng dia. Jadi enteng melakukan ibadah, nyaman, melakukan qiyamul lail nyaman, melakukan baca Quran nyaman. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita, kok rasanya melakukan kebaikan kok berat, kenapa ya? Bisa jadi itu karena dosa kita. Tapi kalau kita merasa lebih enteng, nah itu berarti insya Allah itu tanda kebaikan. Allah Ta'ala mengampuni dosanya sehingga ringan melakukan amal-amal kebaikan kepada Allah. Akhlaknya juga akan jadi semakin baik ya, sama orang semakin baik ya. Karena itu Allah Ta'ala akan memberikan taufik sama dia, diberikan hidayah sama Allah Ta'ala. Jadi itu diantara tanda-tandanya bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan istiqomah dalam kebaikan ya Pak Ustadz ya. Ya baik, silakan Ibu Dedes, silakan. Iya boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak Ustadz, saya ingin bertanya tapi ini di luar tema ya Pak Ustadz. Jadi seperti ini Pak Ustadz. Di dalam rumah orang tua saya, ibu saya itu ada semacam sumur. Jadi mungkin orang dulu menggunakan sumur dan kemudian kita membelinya ke tempat itu, dan setelah kita tempati sumur itu kita tutup Pak Ustadz. Kita tutup dengan dicor. Jadi memang kita tutup, benar-benar kita tutup, tapi kita tidak uruk. Jadi di dalamnya tetap ada lubang sumur dan ada airnya gitu. Dan di atasnya baru kita taruh mesin air gitu Pak Ustadz. Dan kemudian selama ini sih kita tidak berpikir macam-macam ya gitu ya, tidak sampai kemana-mana. Cuma memang belakangan akhirnya kan orang tua saya selama ini ya sering sakit-sakitan lah gitu. Sudah berobat kemana-kemana ya, istilahnya ke dokter sudah, dan kadang-kadang juga ke alternatif juga sudah, tapi kelihatannya masih saja hal itu dikeluhkan yang sakitnya itu gitu. Dan akhirnya terakhir ada yang berobat ke alternatif lah, itu menyebut bilang gini, ibu di dalam rumah ada sumur yang ditutup ya gitu. Padahal kita tidak memberitahu gitu Pak Ustadz, tapi orang itu bicara seperti itu. Iya memang ada, tidak dikasih lubang atau apa Bu, jadi ditutup rapat. Saya bilang iya gitu, harusnya dikasih lubang Bu gitu. Jadi jangan sampai tertutup sama sekali. Karena di situ kan sebenarnya di lubang sumur itu ada makhluk hidup lain gitu, ya semacam jin atau apa gitu. Makanya jadi hal itu yang membuat ibu sakit-sakitan gitu. Nah seperti itu Pak Ustadz. Nah makanya saya jadi ya awalnya kita nggak berpikir itu, tapi kadang-kadang berpikir juga akhirnya apa iya. Nah kemudian saya juga pernah lihat di TikTok hal yang itu juga benar, katanya kalau lubang sumur ditutup, kita yang menempati akan sakit-sakitan, rezeki pun katanya akan sempit gitu kan. Akhirnya saya jadi lama-lama berpikir juga gitu loh Pak Ustadz. Maka dari itu saya ingin menanyakan sama Pak Ustadz bagaimana pandangan secara Islam yang benar agar saya tidak timbulnya jadi ke musyrik gitu, seperti itu Pak Ustadz.
Demikian Pak Ustadz pertanyaan saya, mohon penerangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya itulah salah satu cara setan dalam menggoda manusia. Ya, jadi memang banyak hal yang dilakukan untuk menjerumuskan manusia sehingga meyakini hal-hal yang seperti tadi itu. Dan itu banyak kejadian. Ya, kok dia tahu ya di sumur ada sumur yang ditutup gitu. Di Terawang Ustadz. Di Terawang. Orang-orang yang berinteraksi dengan jin itu tahu, jinnya ngasih tahu biasanya sama dia. Jadi tahu apa kondisi yang ada di rumah itu biasanya diinfokan. Itu orang yang punya hubungan dengan jin biasanya begitu. Jadi jangan heran kalau kok dia tahu ya di rumah saya ada ini ada, ya itu jinnya yang ngasih tahu sama dia. Jadi jinnya yang memberitahu. Kadang-kadang ada orang yang melakukan pengobatan dari jarak jauh, ya dilihat fotonya, wah ini kayaknya sakitnya ini, ya karena jin yang ngasih tahu sama dia. Ya, jadi jangan aneh, itu biasa terjadi. Ya, biasa terjadi. Nah, hal yang semacam itu tidak boleh kemudian membuat iman kita jadi goyah. Jadi goyah, nggak ada kaitannya. Sumur ditutup sama penyakit itu nggak ada kaitannya itu. Ya, yang satu sakit itu memang harus ditangani oleh orang yang ahli, dokternya dan seterusnya. Bukan ini kaitannya dengan mistik ya yang akan dua kali. Kalau kita sampai percaya kepada hal-hal yang semacam itu bisa dua kali ruginya. Pertama dia sakit. Ya, ini musibah. Yang kedua, musibah yang lebih besar adalah percaya kepada hal yang semacam itu yang mendekatkan orang kepada perbuatan syirik nanti. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi dua kali musibahnya. Nah, jadi kita tutup celah-celah semacam itu, enggak benar yang semacam itu. Ya, kita minta kepada Allah kesehatan, kesembuhan sambil kita mencari wasilah yang memang belum waktunya sembuh barangkali. Ya. Sebab itu juga terjadi dulu sama ibu saya juga pernah semacam itu juga. Ya, sakit lama sekali dan kadang-kadang ada orang yang ngasih tahu di rumah kamu itu ada sepeda ya, ada ini ya. Semuanya benar, betul yang dia katakan. Ya, sempat juga goyah tuh, jangan-jangan benar juga ya semuanya. Nah, tapi itu semuanya akhirnya kita berobat benar-benar cari, akhirnya ketemu dokter yang ini ketahuan. Oh ini sakit ini katanya, sakit ini ya, baru ketahuan. Ya, jadi memang setan mengganggu kita dengan segala macam cara, diantaranya dengan cara yang semacam itu. Jadi istiqomah, kita pertahankan akidah kita, keimanan kita buang jauh-jauh hal-hal yang akan membuat kita terperosok dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya. Sudah terlanjur percaya. Ya, kita bertaubat. Ya. Iya, terus saja istighfar, terus kita melakukan kesalahan, kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat kita Allah taala mengampuni tadi. Ya. Mau sholat taubat boleh, ya. Tanpa sholat taubat juga tidak apa-apa, ya. Wallahu alam. Yang utama nggak ke tempat itu lagi ya Bu ya. Berarti itu bisa jadi Ustadz berkedok dukun gitu. Karena kita belum datang udah Bu Linda ini nih sakit kantong ya gitu. Baik Ibu, satu lagi boleh silakan. Dihindari ya Bu, lebih baik ke Dokter Zaidul Akbar tuh ya Bu ya, baca-baca. Nah, itu alternatif yang sahih, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi, kedua orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai, serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustadz,
Ini menarik sekali tentang pemboikotan dan berkaitan sekali ya, relate sekali dengan kondisi kita saat ini. Adanya himbauan dari MUI untuk memboikot produk-produk yang bekerja sama dengan, ya kita tahu, Zionis Israel seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah alhamdulillah keluarga kami sudah melakukan pemboikotan bahkan sejak sekitar tanggal 8 Oktober waktu itu. Cuma ada beberapa list barang yang sampai saat ini masih tersisa di rumah. Itu sebaiknya dibuang atau jika digunakan masuknya sudah haram atau bagaimana Ustadz? Yang kedua pertanyaan saya, ketika kita sudah bertaubat, namun ketika kita mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu, itu rasa sedih yang teramat mendalam masih tetap dirasakan Ustadz. Apakah ini tandanya Allah belum ridho atau bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya untuk kami. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak dimakan mubazir Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Iya, barang-barang itu ya, pertama pemboikotan itu sesuatu yang memang harus kita lakukan sekarang ini, karena setiap kali kita membeli barang-barang mereka, keuntungannya itu untuk membunuh. Sebagian keuntungannya dipakai untuk membunuh saudara-saudara kita, membackup ya, karena keuntungan itu sebagian keuntungannya diberikan kepada Israel untuk menjadi bahan mereka melakukan tindakan yang keji kepada kaum muslimin. Nah, karena itu kita sebagai umat Islam harus punya semangat untuk berhenti membeli barang-barang mereka, memberikan keuntungan. Kan intinya di situ. Memboikot itu maksudnya tidak memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan mereka. Kalau kaum muslimin semuanya melakukan itu, insya Allah perusahaannya nggak laku. Ya, tapi kalau kita beli tambah laku, keuntungannya semakin banyak yang dikirim ke sana. Nah, sekarang yang udah kadung dibeli gimana, kan nggak mungkin dibalikin lagi. Mau dibuang, sayang. Ya udah dipakai aja. Selama barang itu barang yang berguna, barang yang secara materinya, fisiknya sebetulnya berguna, nggak apa-apa dipakai. Karena yang dilarang itu adalah memberikan keuntungan. Kalau kita beli lagi, itu kan memberikan keuntungan. Yang udah kadung dibeli ya udah, karena nggak bisa dikembalikan. Ya. Nah, tapi ada satu hal, mungkin jangan kita membangga-banggakan, oh saya punya ini, sehingga orang lain juga ikut beli nantinya. Ya, jadi kita nggak melakukan itu. Yang sudah dibeli udah kadung, udahlah. Ya. Tapi untuk berikutnya nggak lagi beli produk itu misalnya, ya itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mengingat dosa masa lalu, kemudian kita bertaubat, kita menangis, itu bagus. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan dengan air mata yang keluar karena kita takut akibat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan air mata itu yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Ya, sebab di antara air mata yang akan diselamatkan oleh Allah adalah air mata yang keluar karena takut kepada Allah. Jadi terus saja, bukan berarti taubatnya tidak diterima, kita nggak tahu, ya. Tapi dengan itu mudah-mudahan itu menunjukkan taubat yang sungguh-sungguh dari kita. Dan kalau kita sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh, peluang diterima itu sangat besar insya Allah. Yang paling penting adalah kita memperbanyak amal soleh, tidak lagi melakukan dosa tersebut dan seterusnya. Itu yang paling penting. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukran wa jazakallah khairan jazak kepada Pak Ustadz Fauzi Bahri SMA yang telah memberikan penjelasan-penjelasan atas jawaban-jawaban ibu-ibu ya. Marilah sama-sama kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah berikan perlindungan kepada kita semua. Terus Allah menangkan saudara-saudara kita dan para mujahid Palestina, semoga bisa merdeka ya ibu-ibu ya. Karena kalau kita lihat di medsos, TV, berita,
Masya Allah, mungkin kita nggak kuat ya Bu ya. Jadi iman kita harus terus dipupuk lagi. Semoga bisa sekuat ibu-ibu Palestina. Amin. Kepada Pak Ustadz kami persilakan untuk memimpin doa. Iya. Sebelum kita tutup, untuk pekan depan berarti libur ya? Ya libur. Jadi karena kita berangkat dan berangkatnya agak pagi ya. Kalau bisa kita kumpulnya di sini sekitar jam. Udah diinfokan tadi? Belum. Jadi kita berangkatnya agak pagi karena untuk menghindari kemacetan yang luar biasa. Biasanya sekitar jam 6 kalau bisa udah kumpul sehingga jam 6:30 diharapkan sudah berangkat. Ya. Semoga dimudahkan semuanya. Barang-barang yang perlu dibawa, obat-obatan yang perlu dibawa, silakan dibawa. Dan insya Allah kita akan antisipasi beberapa hal yang pada rihlah sebelumnya menjadi kendala. Kita antisipasi, mudah-mudahan pada rihlah kali ini tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan lancar ya. Baik, kita berharap dan berdoa semoga ibu-ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak ada halangan, tidak ada uzur, dan semoga niat kita untuk rihlah dalam rangka untuk refreshing, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, dalam rangka untuk menguatkan persaudaraan di antara kita, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru dan seterusnya. Semoga itu yang bisa kita dapatkan, faedah-faedah yang sangat banyak dari bukan hanya sekedar jalan-jalan biasa, tapi jalan-jalan yang memberikan manfaat dunia akhirat insyaallah. Kita tutup dengan doa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم عليك باليهود الذين قتلوا إخواننا المسلمين في غزة. اللهم فرق جمعهم ومزق شملهم. اللهم شتت شملهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua. Ada pengumuman sebentar ya ibu-ibu.